Ini sebelumnya ya, saya mulai dulu dengan yang di YouTube ya. Jadi ini masih banyak sekali pertanyaan. Join komunitas YouTube itu maksudnya apa ya? Ini kan di YouTube itu ada salah satu fasilitas di mana kita bisa membentuk komunitas di situ. Jadi ada beberapa benefit kan yang saya kasih di situ ya. Jadi kalau teman-teman mau join, ini joinnya kurang lebih di sini nih. Ini kan kalau teman-teman masuk ya di My Trading Institute sebelah subscribe itu ada tulisan join. Kalau teman-teman pakai Indonesia, berarti ada tulisan gabung di situ ya. Ada tulisan gabung. Kalau teman-teman klik, nah ini ya. Jadi kalau teman-teman ini join, jadi sekitar 124.900. Kenapa aneh begini? Saya ngambil aja dari opsi-opsi yang ada di YouTube ya. Kemudian ini yang kita sebut sebagai batch. Jadi batch ini kalau teman-teman baru mulai di awal bulan itu batchnya begini. Kalau ikut terus, nah batchnya lama-lama jadi warnanya beda-beda. Nah, benefitnya kita akan ada webinar 1 kali dalam 1 bulan. Itu teman-teman bisa ikutin free. Yang alumni udah pasti bisa ikut. Ya nanti ini teman-teman akan dapat notifikasi dari YouTube kalau kita akan bikin ya YouTube live. Kalau di alumni kan pasti di Zoom. Nanti yang teman-teman yang di YouTube bisa ikutin yang live ya, dan live ini cuma bisa diikuti oleh member. Kemudian ada namanya priority play to comment. Jadi komen-komen yang teman-teman bisa komen kita prioritaskan untuk dijawab duluan ya. Kemudian ada harga khusus untuk kelas. Kemudian ini yang maksudnya komen apa yang terus habis itu ada postingan segala macam itu seperti apa. Ini postingnya kurang lebih kayak gini nih. Kalau di community-nya dia kan ada postingnya gini ya. Kayak misalnya ini ada join untuk yang YouTube-nya ya, ini kurang lebih. Nah ini postnya kayak gini nih. Kalau post khusus untuk member dia ada ya, ini kan kalau buat umum nih pakai kayak seperti ini gitu ya. Kalau untuk member, nah ini member only. Jadi yang cuma bisa lihat itu cuma member top. Ini yang untuk yang di komunitas ya. Jadi ini yang bisa dilihat sama member top. Jadi ini terus, nah ini kayak gini. Ini yang kemarin kan watchlist-nya ya. Dia sempat posting. Kemudian kalau teman-teman komen di situ, ini ada badge-nya, ada badge di situ ya. Nah ini kita tahu bahwa oh ini adalah member ya, karena memang juga nggak bisa dilihat juga sama umum ya untuk yang postingan-postingan member ya. Nah ini kita akan jawab. Ya kurang lebih kayak gitu sih untuk itunya ya. Nah nanti ya tinggal webinarnya kapan. Nah webinarnya kapan nanti akan ada pengumuman di YouTube-nya. Termasuk di grup tele ataupun yang alumni pasti ada pengumumannya ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut ya udah pasti untuk member teman-teman pasti akan dapat notifikasinya karena kita akan live di YouTube dan live-nya itu memang cuman terlihat oleh member tok. Yang non member ya otomatis dia tidak tahu kalau kita lagi live. Kayak sekarang lagi Zoom gitu ya. Itu saya connect ke YouTube-nya, dia bisa live kan. Nah itu live-nya ya tinggal hanya ditujukan untuk member. Jadi member tinggal bersiap pada hari itu jam segitu kita akan ada webinar di situ. Nah ini kurang lebih ya postingan-postingannya dan ini yang kurang lebih fasilitasnya. Dan saya mau katakan sekali lagi ya, komunitas ini itu bukan sebuah komunitas untuk grup premium. Jadi ini adalah grup premium di mana di situ nanti ada rekomendasi dan lain sebagainya. Enggak ya. Ini rekomendasi kita juga nggak ada trading plan-nya. Jadi teman-teman yang bikin trading plan-nya. Saya hanya bikin screener-nya aja. Jadi kalau misalnya ada berita apa ya kita posting di sini biar teman-teman juga bisa mulai memperhatikan ya saham-saham itu atau seperti apa ya. Jadi ini hanya adalah sebuah komunitas yang benefitnya ini adalah benefit yang kita kasih. Ini salah satunya termasuk webinar. Jadi saya nggak mau juga teman-teman udah keluar uang tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Cuman hanya support terus gitu kan. Jadi teman-teman perlu mendapatkan benefit lebih untuk teman-teman yang mensupport kita di channel YouTube-nya. Itu kurang lebih untuk komoditinya ya, untuk komoditasnya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau gabung, teman-teman tinggal ya ini ya. Di situ pasti ada join atau gabung ya. Di situ nanti tinggal teman-teman ikutin lah bagaimana cara pembayarannya. Ada lewat GoPay, Dana, terus habis itu lewat kartu kredit, debit, ATM segala macam itu. Semua linknya kita nggak terima uangnya ya. Yang terima uang tuh adalah YouTube-nya. Jadi nanti kita bagi hasilnya sama YouTube-nya. Ya karena kan fasilitas ini disediakan sama YouTube ya. Nah, sekarang kita balik lagi ya untuk review market kita hari ini. Saya mungkin akan mengubah hari Selasa ini, kita mungkin akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kasih atau teman-teman mungkin lontarkan dalam komen-komen itu. Saya akan mencoba untuk jawab di
hari Selasa. Jadi daripada kita terus-terusan memberikan rekomendasi kan sebenarnya juga nggak sehat juga ya. Nanti akhirnya teman-teman jadi tergantung dan lain sebagainya ya. Dan mungkin hari ini juga kita mau bahas satu ya. Mau bahas satu pelajaran. Mumpung masih segar ya di ingatan kita. Apa yang teman-teman bisa pelajari dari kasusnya Nelly. Dilarang serakah ya, betul ya. Tetapi maksud saya itu adalah, teman-teman lihat ya, kita rekomen Nelly itu antara di sini. Betul ya, kita minta teman-teman perhatikan Nelly itu di daerah sini. Nah, biasanya yang namanya trader ya, apalagi teman-teman yang mungkin baru mulai-mulai ya, apaan begini? Ya, mungkin misalnya dia masuk di sini. Dia masuk daerah situ, dia tanggal berapa ini? Misalnya tanggal 12-an, tanggal 10, tanggal 12-an Mei. Nelly itu baru mulai jalan itu tanggal 25 Mei. Kebayang ya, itu 10 hari di situ dan udah mulai gerah kita. Setuju ya? Udah mulai gerah kita. Allah, daripada Nelly gue mendingan ngambil SMDR. Oh, daripada Nelly nggak jalan-jalan kan, gue mendingan ngambil SMDR. SMDR sudah di atas, sudah ketahuan uptrend katanya. Ya kan? Mereka lebih baik ngejar ini. Kemudian kalau enggak, ya gue mendingan ngambil Temas. Oh, ini udah uptrend, udah jalan gitu kan. Nah, daripada ngeliatin Nelly. Nah, begitu Nelly mulai bergerak, mulai berjalan, apalagi yang kemarin ini, di sini nih, yang kemarin ya, di hari Senin hari Senin kemarin ya, dia kan keluar tuh laporan keuangan kalau bilang Nelly itu labanya itu hampir naik 400% lebih. Wow, ini sesuatu ya. Apalagi hari itu dia hampir arah lagi. Hampir arah. Kemudian apa yang teman-teman pasti lakukan? Hari ini teman-teman masuk. Ngambil momentum itu ya. Bahwa ini akan menjadi sebuah momentum di mana Nelly hari ini pasti arah. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya keluar hari ini. Saya keluar kebetulan di 505. Target saya kan ada di 15 nih. Target pertama saya ada di sini. Target pertama saya ada di situ. Teman-teman bisa lihat di komen saya itu. Ini Nelly ya. Nelly kira-kira TP berapa? Kalau target saya kan sekitar 430-an ya. Itu target saya. Ya, nanti teman-teman tinggal lihat ya 430-an kan di daerah situ tuh. Ini nih, ya 432 sampai 440. Ternyata dia bisa ditutup di 442. 442. Nah, itu sebenarnya saya udah cukup gembira ya. Harapan saya sih sebenarnya adalah dia bisa sampai ke sini. Cuman kalau lihat dari historinya, kan dia shadow ya kan? Nah, saya ngambil kesempatan. Kalau teman-teman lihat psikologinya, itu teman pasti kejar. Ini hari ini pasti banyak sekali yang kejar, terus habis itu nyangkut di situ. Nah, begitu dia nyangkut di daerah sini, nah ini yang kembali lagi menjadi masalah. Dia udah nyangkut di situ, terus udah turun ya. Kalau misalnya dia taruh stop loss sini, udah turun di bawah situ, masih menganggap Nelly ini masih punya potensi. Betul, dia masih punya potensi. Tetapi kalau lihat dari candle ini, dia punya potensi untuk turun dulu ke sini, baru nanti mulai akan naik lagi. Bisa jadi akan seperti itu kan. Nah, kalau ini udah kena stop loss, keluar nggak? Itu yang kadang-kadang orang nggak. Ya, ini keep aja. Karena pelayaran masih bagus. Ini masih ada PSSI hari ini kan. Ini dari Nelly, saya malah pindah ke PSSI. Nah, PSSI naik lagi. Ya, jadi ini udah ambil, ini kebetulan aja ya. Ini bukan karena saya pinter banget. Tapi ini kebetulan aja, karena PSSI sesuai dengan pattern yang teman-teman juga pasti tahu lah pattern apa ini. Kalau teman-teman nggak tahu pattern ini, kita lihat di 1 jam lah, biar lebih gampang ingatnya, ya kan? Nih ya, ini pattern apa? Nah, jadi kebetulan dia break. Nah, dia break kalau misalnya kita ikutan, kalau kita ini kan 1 jam ya. Nah, 1 jam ini kebetulan dia break nih. Dia break karena kita tahu patternnya seperti itu, kita ikut kan. Ya, jadi ini bukan masalah ini kok pinter banget pindah-pindah. Ini mungkin ya salah satu adalah hoki lah ya. Hoki ini kebetulan ini PSSI patternnya sesuai dengan metode kita. Ya, jadi kita pindah ke situ. Ya, pindah terus dia kebetulan naik breakout. Ya, target saya itu ada di 1000 untuk PSSI. Nyampe nggak ya? Nanti kita lihat sama-sama. Jadi pelajaran apa yang bisa teman-teman lihat dari si Nelly? Pelajarannya adalah satu, teman-teman seringkali tidak ada yang namanya kesabaran. Ya, ini banyak trader yang melakukan seperti itu. Kita nggak sabar, udah masuk ke dalam situ kok nggak jalan-jalan. Begitu kita keluar, dia jalan. Gitu ya. Nah, kedua, seringkali kan udah dikasih tahu ya, harus sabar, trader harus sabar, Oke, gue masuk ke dalam sebuah tempat ya, gue sabar aja di situ. Termasuk kalau misalnya dia udah nyangkut, udah kena stop loss, gue sabar aja. Kenapa? Karena dia akan naik lagi. Teman-teman harus menaruh kata sabar ini di tempat yang tepat. Ya, jadi tidak semua posisi kita harus pakai namanya sabar. Enggak. Ya, tidak semua posisi kita harus pakai yang namanya sabar. Nih, teman-teman bisa lihat ya.
kita mungkin flashback agak jauh ya. Misalnya contoh SMDR. SMDR waktu itu saya ngomong dari kapan ya? Saya rekomendasi kalau nggak salah dari tahun lalu ya. Tahun lalu daerah mana? Daerah-daerah sini ya. Daerah sini, daerah-daerah sini. Betul ya? Nah, kalau teman-teman bersabar ada di dalam situ, hari ini jadi nggak? Nah, teman-teman kalau misalnya lihat satu lagi adalah Kobex. Ya, ini kalau SMDR mungkin udah lebih ujung ya. Kobex, saya minta teman-teman masuk di mana? Daerah sini nih. Daerah situ. Ini sabar berapa lama? Sabarnya dari 25 Februari sampai 1 April. Itu hampir 2 bulan. Ya, habis itu jadi. Jadi nggak hari ini? Jadi. Nah, taruh tempat bersabar teman-teman di tempat yang tepat. Jadi bukan tiba-tiba oke, gua udah ya ada sebuah saham lah ya, teman-teman, taruh sabar teman-teman di tempat yang salah. Nah, itu masalah. Ya, itu sesuatu yang masalah. Oh, ini kan masih bagus fundamentalnya. Oh, gue sabar aja. Gue sabar. Tapi sabarnya teman-teman itu ada di tempat yang salah. Jadi udah tahu itu loss, udah tahu itu tidak disetujui oleh market, kita sabar aja. Ya, sabar. Nanti pasti dia akan balik lagi ke situ. Nah, itu kata-kata ini, ya kata-kata sabar, betul itu harus dipunyai oleh trader. Tapi jangan sampai diletakkan di tempat yang salah. Nah, kita ambil contoh. Kayak misalnya WIM. Ya, ini WIM saya udah ngomong berapa kali. Ini misalnya dia udah naik nih. Udah naik ya, kemudian dia udah mulai itu. Nah, ini kita masih bersabar di sini. Kita masih bersabar selama stop loss kita nggak kena. Jadi kalau misalnya saya cicil daerah sini, stop loss saya kan daerah situ. Ya, low paling rendah pada saat dia sideways kan, low paling rendahnya. Nah, ini kalau saya cicil, ini hari ini kalau tidak salah ya, WIM ini sudah memberikan saya itu sekitar 5-6%. Nah, apakah nanti dia akan lanjut ke sini? Ya, kita tinggal tunggu kan. Nah, tunggunya bagaimana? Teman-teman lihat sektornya dong. Lihat market leadernya, HMSP bagaimana. Ini juga salah satu adalah dari kesabaran ya. Tunggu dia break. Nah, kita sabar menunggu dia break. Ini setelah dia turun, naik nggak? Ya, lanjut nggak? Nah, ini dia kan udah lanjut. Jangan dikejar lagi. Kita lihat yang lain. Ambil contoh misalnya, mau lihat yang lain. Gudang garam. Ini siapa yang sabar di sini? Ya, nih sabar hari ini kan dia udah break nih. Lihat volumenya gede. Nah, apakah dia akan lanjut? Kalau dia lanjut, apa yang akan terjadi? Habis itu what next? Apa yang harus saya lakukan? Berarti teman harus punya trailing stop kan? Sabar mengikuti pergerakan harganya. Tapi begitu udah kena trailing stop, teman-teman harus keluar. Ya, nah habis itu sabar yang lain mana? Nih, teman-teman lihat ya, Bluebird waktu itu kita ngomong di mana? Ini lihat di sini. Dia break nggak? Ternyata dia tidak break. Dia turun ke bawah, terus pek. Ya, ini juga udah saya kasih tahu waktu dia break di sini. Ya, di postingan member juga udah ada kan. Dia break di sini, dia akan menuju ke resistance selanjutnya ada di sekitar 1765. Ini udah jadi dah. Ya, nah ini mungkin jadi kasusnya kayak Nelly juga ya. Nah, pada saat dia udah lari ke sini, teman-teman baru kejar di sini. Oh iya, ya. Oh iya. Gue kejar di situ. Ya, nah ini yang mungkin jadi pelajaran. Sekali lagi pelajaran buat teman-teman bahwa perlu ada unsur sabar di dalam setiap kali kita melakukan trading. Teman-teman butuh metode untuk mengetahui di mana saya harus taruh kata sabar itu. Ya, di mana saya harus taruh kata menunggu. Di mana saya harus taruh kata yang namanya sebuah pergerakan harga dia sedang istirahat di sana. Bukan mengejar-ngejar. Ini kan kalau saya kejar di sini, ini kan sama seperti saya mengejar truk yang sedang lari kenceng kan. Nah, di mana saya harus bisa melihat dia sedang rest area. Ini di sini gue mau ikutan. Ya, dalam posisi yang low risk seperti apa. Ini teman-teman perlu mungkin kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya. Satu, ya, setiap trader itu dia butuh metode. Nggak bisa you depend on orang lain. Makanya kenapa saya kasih stock pick pun, saya kasih rekomendasi pun, itu tidak mau saya kasih yang namanya trading plan. Kenapa? Karena itu trading plan saya. Saya yang tahu bagaimana cara harus merealisasikan atau mengactionkan trading plan. Benar nggak? Itu sebabnya kenapa teman-teman dikasih stock pick dari 800 saham lebih, dikasih sekian. Ya, itu udah enak ban sebenarnya ya. Harusnya sih udah cukup membantu. Saya nggak tahu teman-teman apakah terbantu dengan stock pick yang ada pada kita. Tapi kalau terbantu ya boleh dong ya. Teman-teman bisa kasih like nanti di YouTube ya. Kemudian trading plan ini harus menjadi bagian dari metode teman-teman. Teman-teman bisa actionkan atau tidak itu tergantung dari bagaimana teman-teman menyusun trading plan itu. Rencana teman-teman, rencana bisnis teman-teman. You mau berapa lama sih ngikutin trendnya?
Ya kan, ada orang kan yang mungkin yang nggak sabar. Misalnya contoh, Pak, ini hari ini misalnya kita ngelihat ada kesempatan untuk keluar dari Nelly ini misalnya. Saya keluar kebetulan di 505. Ini mungkin karena keberuntungan saya. Dia naik sampai 510, berarti 505 lewat. Tadinya malah saya mau taruh di 515 malah. Ya, kenapa? Karena saya berpikir bahwa ini euforianya luar biasa nih. Kelihatannya bakalan dikejar. Nah, untungnya sekali lagi ya, saya diingatkan untuk tidak serakah. Nah, jadi teman-teman butuh yang namanya trading plan. Trading plan itu harus teman-teman bikin sendiri agar teman-teman bisa aplikasikannya sendiri. Ya, bisa ngikutin rencana itu. Kenapa gue nyusun trading plan-nya seperti ini? Berarti teman-teman udah tahu kan karakter saya ternyata begini. Ya, pada saat nih saham jalan, saya ketakutan nih. Saya ketakutan kalau misalnya nanti ini cuannya itu tiba-tiba habis. Nah, berarti saya harus bikin yang namanya trailing stop di daerah sini kalau dia naik ya. Begitu dia turun kena itu saya harus keluar gitu. Jadi teman-teman bisa ngikutin pergerakannya. Nah, kayak misalnya kenapa kita bilang ya, kalau teman-teman mau mengambil posisi terbaik, lebih lakukan di menjelang sore. Nah, kalau kayak gini, kayak Bud, kayak Nelly, segala macam. Teman-teman kalau menjelang sore, ya pasti teman-teman tidak akan terganggu dengan ini potensi turun kan ya, shadow-nya di atas. Ini bisa jadi gue bisa ambil lagi daerah-daerah support di bawah sini nih, di daerah 1450 ya. Kenapa? Kan dia sudah break kan. Nah, belum lagi kalau misalnya teman-teman bicara mengenai metode ya, metode itu benar-benar harus bisa membantu teman-teman dalam hal melihat di mana ya titik-titik gue bisa entry. Itu pentingnya metode. Kemudian teman-teman tinggal, ini metode udah ada nih, metode technical kan. Nah, habis itu teman-teman mesti sadari bahwa harga itu bergerak karena dua hal. Karena antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Yang kedua karena kejutan. Nah, yang kalau kejutan ini kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau perubahan pada fundamental, teman-teman bisa lihat jejaknya, jejak sebelumnya. Kalau sebuah saham sudah bagus, dia punya dasar pondasinya sudah bagus, sudah menunjukkan adanya perubahan demi perubahan, apalagi mereka melakukan corporate action, melakukan ekspansi usaha dengan sangat berhati-hati dan cermat. Berarti apa yang teman-teman lakukan? You antisipasi. Kayak misalnya kayak Nelly, kayak SMDR, kayak Temas. Apa yang kita antisipasi sebenarnya? Dia kan melakukan yang namanya angkutan pelayaran. Benar nggak? Sekarang lagi booming yang namanya komoditas. Komoditas ini perlu diangkut nggak? Kalau diangkut, nggak mungkin kayak pakai pesawat. Itu pasti tidak bisa angkut banyak. Pakai truk, udah pasti nggak bisa angkut terlalu banyak. Bagaimana cara dia bisa mengangkut dari pedalaman menuju ke daerah-daerah yang dibutuhkan. Atau mungkin sentral-sentral di mana pusat-pusat perniagaan komoditas itu terjadi. Itu kan harus ada angkutan, mungkin laut atau sungai segala macam kan. You bisa cek di situ. Nah, kita tinggal lihat mana ya saham-saham yang berpotensi ya. Nah, apalagi kalau secara teknikal, teman-teman lihat sektornya. Sektornya kayak misalnya SMDR, Temas. Waktu SMDR, Temas itu lagi selangit, apa yang saya lakukan? Saya rekomendasi teman-teman lihat PSSI atau Nelly. Ya kan? Pada saat PSSI sudah naik, kita lihatnya apa? Nelly. Nah, Nelly udah naik, masih banyak sih sebenarnya yang lain-lain. Misalnya kemarin kita udah sempat ngomongin soal Hais, ya kan? Hais, ada yang sempat saya singgung mengenai SIP juga ya. Nah, cuman kalau yang di bawah-bawah ini, ya teman-teman harus lihat fundamentalnya. Pergerakannya bisa lebih tinggi nggak ya? Atau dia cuman mengikuti sentimen tok. Ya, jadi kita bisa ngukur dia bakalan setinggi apa, sejauh apa dia akan jalan. Oke? Jadi ini stepnya yang kita sebut sebagai konsep TMA kan, trend, momentum, dan arahnya. Trendnya di mana? Teman-teman cek dong data makronya, data fundamentalnya, atau mungkin kondisi saat ini yang sedang viral itu apa ya? Sekarang pasti lagi hot yang namanya pelayaran. Next setelah pelayaran apa? Kita mau melihat adanya krisis, mungkin akan krisis pangan karena konflik Rusia Ukraina. Ya you lihat dong trend ke situ. Nah, trend selanjutnya mungkin ya, teman-teman mungkin kalau misalnya ada teman dokter atau mungkin ada sempat ke rumah sakit segala macam, ada tren peningkatan pasien rumah sakit setelah COVID, setelah pandemi malah pasien-pasien yang tadinya tidak berani ke rumah sakit mulai kembali ke rumah sakit. Ya, makanya kemarin kita lihat Heal, ya kita masih lihat Same, mungkin sekarang ada namanya Bunda Medik, ya teman-teman bisa lihat sektornya. Kenapa kita lihat kayak gitu? Ya karena ada trennya. Ada tren yang mulai mengarah ke situ. Bagaimana cara kita bisa mengetahui itu? You melakukan research. Sabar dikit ya, duduk diam bikin research. Awalnya mungkin susah.
Tetapi kalau teman-teman sudah terbiasa melakukannya, kita bisa ngelihat nih titik-titiknya. Oh, ini kalau gue mau kalau riset ini ada di sini. Ya ini dari kemarin ya, kalau setiap Sabtu teman-teman juga bisa lihat ya. Ada website juga yang saya kasih kan untuk teman-teman bisa cek. Oh ini website ini, teman-teman bisa cek. Kayak kemarin tuh sempat ada satu website namanya Index Mundi ya, Index Mundi untuk cek yang namanya komoditi ya. Nah kalau teman-teman udah tahu kayak gitu, teman-teman mungkin bisa lihat gitu. Ya, jadi udah bisa melakukan research. Ya itu adalah bagian dari kerja kita sebagai trader. Kalau ada yang bilang, trader cuma benar-benar nunggu lilin. Kita nggak melakukan itu. Ini terutama untuk saya ya. Saya tidak merasa saya hanya jaga lilin tok. Ya, saya melakukan research. Kita kerja itu namanya. Itu bagian dari kerja. Ya memang kerja kita itu tidak seberat yang mungkin teman-teman yang kerja di 9 to 5. Kita udah dapat sebuah trend ya, udah kita tinggal ikutin trend yang ada. Ini yang kita ambil, ini yang kita ambil. Udah kita ambil aja. Ya kan? Nah, begitu kita ambil udah tinggal sabar. Sabar begitu dia udah beraksi nih, kita tinggal ikutin dengan trailing stop. Nah, pekerjaan kita setelah harga beraksi adalah kita cuma tinggal melakukan analisa ulang. Ini masih oke nggak? Kalau masih oke, gue lanjut. Kalau udah nggak oke, ya gue coba keluar. Siapa tahu ada tempat lain yang lebih oke. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin dapat sebuah gambaran ya. Jadi saya ingin teman-teman bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh profesional. Saya nggak bilang saya profesional ya. Tetapi saya juga belajar dari mereka yang profesional. Mereka melakukan hal kayak gitu. Dan mereka berhasil. Udah tahu mereka berhasil seperti itu. Ya kenapa nggak kita tiru aja? ATM kan? Amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi apa? Sesuaikan. Ini kalau dia punya metode kayak gini, ini kayaknya agak susah untuk saya pahami. Bagaimana caranya saya bisa memahami metode seperti ini? Ya saya modifikasi. Gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sempat dengar ya soal EMA 20. Kita coba lihat EMA 20-nya bagaimana. Oh, bagaimana reaksi harga pada EMA 20. Lakukan backtest. Susun yang namanya metode. Susun namanya trading system. Ya, habis itu ikutin trading systemnya. Trading itu semudah itu. Begitu teman-teman udah menguasai, udah tahu bagaimana cara bekerja bisnis ini, itu udah tinggal kayak flow gitu aja, kayak mengalir. Lama-lama akan ada intuisi. Ya, lama-lama akan kayak ada insting gitu ya. Insting ini bukan karena, oh ini gue ada sixth sense, gue ada kemampuan untuk menerawang dan lain sebagainya. Enggak, insting ini terjadi karena apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan berulang-ulang sehingga pada saat kita lihat, ini kayaknya jadi nih, ini kayak itu, gitu ya. Jadi bukan karena teman-teman harus bertapa 49 hari, puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, terus habis tiba-tiba bisa menjadi seseorang yang pintar banget gitu. Enggak. Ya saya nggak bilang seperti itu karena saya nggak menemukan seorang pun seperti itu akhirnya menjadi berhasil di trading. Mereka menempuhnya dengan membiasakan sesuatu yang sebenarnya kecil-kecil doang sih. Ada satu buku namanya Atom Habit ya, Habit Atomy atau Atom Habit ya. Melakukan sesuatu yang sebenarnya cuma 1% doang dari kemampuan kita, 1% doang, tetapi dia latih itu, dia amati terus itu dan sampai akhirnya membuat kebiasaan itu menjadi sebuah habit dan akhirnya habit itu menjadi kayak apa ya, kalau kita bilang udah mendarah daging ya, kita tinggal lihat sesuatu jadi gitu. Oh ini benar begini. Ini yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sebelum zaman dulu ya, sebelum tahu tentang apa komputer lah, tentang tahu ilmu-ilmu marketing dan lain sebagainya ya. Mereka karena apa? Melakukannya karena kebiasaan. Kebiasaan yang mereka lakukan membuat mereka sukses. Nah, hari ini itu dijadikan sebuah ilmu. Nah, hari ini mungkin ya kayak trading itu dijadikan sebuah ilmu untuk teman-teman pelajari. Apakah ini pas nggak ya? Pas atau tidak, teman-teman ambil dulu, kemudian teman-teman tinggal modifikasi. Ya sehingga ini loh yang gue pahami tentang metode ini. Ya ini yang gue pahami. Nah begitu teman-teman udah tahu, pahami aja, nggak apa-apa 1%, nggak perlu 100% gitu ya. Itu lakukan hal yang sama terus berulang. Lama-lama teman-teman akan dapetin neli-neli yang lain ya, Cobex yang lain ya. Terus mungkin ini ada saham-saham yang lain lah. Teman-teman pasti bisa mengulangi hal yang sama dan itu akhirnya menjadi konsisten. Ya ngerti ya, paham ya kemana arah saya ya. Nah itu dulu ya awal. Nah sekarang saya mau balik ke kompositnya. Kita review sebentar lah ya. Ini review, kita udah tahu bahwa market
Akhirnya ini hampir mencapai 7.200, hampir menutupi gap ini. Jadi kalau besok nggak libur, ya mungkin besok tutup kali ya. Kita tinggal lihat ya bagaimana reaksi market pada saat ya menutup gap ini. Tetapi ya saya sekali lagi saya ulangi ya, pergerakan ini ingat, ini bukan mengatakan kepada kita bahwa oh pasar baik-baik saja ke depannya. Enggak ya. Ini adalah sebuah pergerakan euforia. Ya, ini sebuah pergerakan euforia itu menurut cycle dari psikologi market ya. Ini adalah pergerakan euforia. Kenapa? Karena kita tahu data-data yang ada itu tidak menunjukkan adanya sesuatu yang benar-benar baik ke depan. Kita lihat hari ini inflasi Uni Eropa itu 8,1%. Itu berarti sudah meningkat ya dari yang sebelumnya 7,8 sampai 7,5. Itu artinya apa? Inflasi masih terus terjadi di Uni Eropa. Nah, kalau inflasi masih terus terjadi, apa yang akan terjadi pada harga, pemasukan, pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya? Pasti nanti akan ada namanya kenaikan suku bunga lagi di daerah-daerah situ. Nah, kalau suku bunga sudah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kemana? Ke arah dunia usaha. Nah, kalau dunia usaha udah mulai agak-agak susah untuk melakukan ekspansi, kita tinggal lihat. Ya, jadi sekali lagi ya, ini market betul ya, indeks harga saham gabungan masih akan menguji 7.200 untuk tutupin gap. Nah, next setelah tutupin gap, kita masih belum tahu. Nanti kita tinggal itu aja, tinggal kita lihat saja, kita tinggal amati apakah dia akan langsung ke sekitar itu ya, sekitar resisten ya di 7.355 atau dia bikin all time high yang baru habis itu drop atau dia akan terus naik. Nah, kalau dia akan terus naik, teman-teman akan lihat euforianya akan tambah memuncak. Sekarang saja ya teman-teman bisa lihat lah di grup alumni ya bagaimana ya. Saya terus terang saya udah menyerah untuk ngikutin banyak sekali saham-saham yang ada karena kita nggak bisa ngikutin juga kan. Porto saya porsinya cuma mentok di 7 saham tok. Itu pun kalau misalnya saya mau sampai 7, tapi biasanya cuma 4 sampai 5 saham doang. Kita nggak bisa ngikutin sampai banyak banget. Kita bisa lihat ya, ini saham-saham yang kita rekomendasikan kemarin aja itu udah banyak yang jalan. Akra segala macam ya, Gudang Garam termasuk salah satunya sudah break kan. Nelly juga kan, itu sudah lari kemana kan. Ini udah high segala macam itu udah mulai lah. Ya udah cukup banyak. Teman-teman udah bisa ngerasain bagaimana euforia itu sudah mulai keluar. Fear-nya udah mulai nggak ada. Ya ini berarti gua harus ada di market. Itu sedang terjadi saat ini. Nah, kalau secara psikologi trading, apa yang teman-teman harus lakukan? You mulai fear lah. Ya, you mulai fear. Kalau dia naik terus, kita ikut sebenarnya. Tetap kita ikut. Kita ambil kesempatan itu. Tetapi teman-teman udah mesti tahu bahwa ini euforia. Ya, ini dimana psikologi pasar yang ada ini terutama retail ya, dia sudah berubah dari fear menjadi ya menuju ke greedy ya. Dan bisa tunjukkan nih hari ini saya akan kasih ya, nih teman-teman bisa lihat ya stock pick yang ada ya. Ini mungkin beberapa ya teman-teman lihat ya. Ini kayak misalnya ITMG ini cuman buat teman-teman yang sudah punya barang ya. Ini berarti teman-teman tinggal hold. Ini dia habis naik, ini habis break, ini dia istirahat, kemudian dia naik lagi nih. Ya ini hanya buat teman-teman yang punya barang. Yang belum punya barang jangan ikut lagi. Oke. Kemudian ada namanya ini CPO SSMS. SSMS ya, ini kita bisa tunggu dia break nih. Break ini ya, walaupun sebenarnya udah cukup jauh dari EMA 20. Kalau teman-teman mau masuk ya dan tidak merasa bahwa ada di sekitar pucuk-pucuk, teman-teman tungguin deh, ada di EMA 20. Tapi ini kalau lihat price action-nya, ini kalau dia break dari resisten ini ada peluang dia akan lanjut ke sekitar 1420, kemudian mungkin akan retest dulu baru naik lagi. Ya ini untuk SSMS. Nah, kalau SSMS mulai menunjukkan geliatnya, teman-teman pasti tahu lah ya, berarti saham-saham CPO yang lain juga sama. Ya, tinggal cek CPO yang lain, LSIP. Kalau yang saya pegang adalah CSRA ya, teman-teman tinggal lihat ya saham-saham yang sesuaikan dengan karakter kita. Kalau teman-teman mau yang agak-agak liar nih SSMS, tapi pergerakannya sudah lumayan itu ya, lumayan jauh ya. Ya, tetapi di sini dia ada di sekitar resisten. Jadi apakah ini plafon? Dia mungkin akan ada peluang untuk retest dulu malah ke sekitar 1215 baru naik lagi. Atau dia break terus turun retest baru naik lagi. Nah, ini adalah skenario yang teman-teman harus bikin dalam trading plan. Tapi ini saya tunjukin, ini udah di plafon nih, SSMS. Kemudian ada
Care ini untuk rumah sakit. Ya, ini yang saya tidak suka dari Care adalah volumenya. Volumenya nggak bisa kita analisa. Tetapi hari ini, lihat teman-teman ya. Ini kalau kita taruh resisten yang minornya aja. Nih, ya kita sebenarnya bisa masuk kalau dia break 545. Berarti stop loss kita ada di bawah situ. Di bawah konsolidasinya. Dari sekitar 500. Ini kurang lebih sekitar 500. Nah, next-nya berarti tinggal teman-teman ikutin. Target pertama kita ada di sini. Ya, dari situ. Nah, kalau dia break, nah, tinggal teman-teman ikutin terus target ke atasnya. Ya, ini Care. Ya, ini health-nya, salah satu health. Kemudian ada namanya BDMN. Ini kemarin siapa yang nanya ya. Nah, ini coba bersabarnya berapa lama. Ya, bersabar kita di BDMN berapa lama. Ini adalah area konsolidasinya. Area konsolidasinya dan hari ini dia break. Volumenya gede. Ya, volumenya jauh di atas rata-rata dan dia break. Ini confirm dia break. Nah, ini adalah sebuah pergerakan yang akan lanjut nih. Lihat ya, ini adalah bottomnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini bottomnya, ini retestnya, ini berarti secondary test untuk fase A, fase B, ini fase A ya. Ini fase B, ya berarti ini mungkin nggak ada springnya. Kan yang kita mau tunggu adalah apakah ada spring kan. Nah, ini udah break ke atas. Ya, udah naik ke atas, berarti bisa. Jadi ini adalah pergerakan yang tanpa spring. Tanpa spring. Jadi teman-teman bisa ikutin bergerak. Ini mungkin akan sampai ke sini. Ini nanti mungkin ada LPS-nya. Kemudian mungkin naik lagi. Ini jam. Ini BWC. Ya, terus mungkin ke atas. Apakah nanti ada SOS? Baru lanjut. Ini untuk BDMN. Ini berapa lama kita tunggunya? Ya, tapi ini lihat ya. Ini kan dia gonjang-ganjing. Kemudian kita tunggu tenang. Ya, ini harusnya udah tenang lah. Ya, ini BDMN. Teman-teman silahkan lihat kembali. Kemudian ada namanya TINS. Ya, TINS ini mungkin ada berapa kali ya. Kita mau menunggu sebenarnya. Kita mau menunggu bagaimana keputusan pemerintah tentang pelarangan timah ini. Sebenarnya kalau itu dilarang, TINS ini cukup siap nggak? Kalau dia udah siap, ini harusnya udah siap untuk lanjut lagi. Ya, ini TINS ini bentar lagi nih ya. Teman-teman bisa lihat ya. 1900 ya. 1915 itu adalah ini area resistennya nih. Ini areanya nih. Kalau dia bisa break dan lanjut ya, dan lanjut atau mungkin dia retest kayak gini tapi lanjut, bukan jebol. Ya, nah dia retest kemudian lanjut. Nah, ini yang kita mau ikut untuk TINS. TINS mau bagi dividen. Nah, teman-teman juga lihat cum-date-nya. Kalau biasanya untuk yang udah berhubungan dengan corporate action ya, dan saya belum masuk, biasanya saya akan hindari. Kemudian ada lagi IPCC dan IPCM. Ini kalau mungkin IPCC sudah jalan ya, sudah jalan. Kita udah mention ini berapa kali ya. Dan ini sudah jalan. Kita mungkin masih bisa lihat ada di IPCM. Ya, yang mungkin akan kita sasar itu ada di IPCM. Ini IPCM, nih kemarin kan dia udah break nih. Tapi kita kalau teman-teman yang konservatif masih bisa tunggu di 314. 314 dia bisa breaknya. Karena IPCC sudah naik, ini harusnya akan nyusul IPCM. Ya, lihat keseluruhannya nih IPCM. Ini kan dia sudah ya ini kan sudah nih, ini ada pergerakan liar, kemudian goncang-ganjing ya. Nah, ini kita harapkan udah tenang. Udah tenang, dia break, retest. Ya, ini IPCM. Oke, kemudian ada lagi BMSR. Ini BMSR. Ya, kita moga-moga ini dia juga udah tenang ya. Ini resistennya. Ini bawahnya. Ini pergerakannya. Ya, kita mau tunggu apa? Ini tunggu dia sekitar 520 aja. Teman-teman ngambil di sekitar 520. 520-nya mungkin kalau misalnya sekarang kan ada di sekitar 270 ya. Nah, stop loss teman-teman berarti taruh di bawah sekitar 250-an. Ya, taruh di bawah ini. Kalau dia kan konsolidasi daerah sini nih. Konsolidasi daerah sini kan. Nah, berarti ini stop loss-nya. Ini berapa sih? 234 ya, 234. Tapi kalau teman-teman mungkin pakai ATR atau apa gitu ya, pasti ada daerah sini nih. Ada di daerah di bawahnya 192. Ya, nah makanya ini balik lagi teman-teman bagaimana melihat trading plan teman-teman, metode teman-teman. Stop loss-nya di mana, trailing stop-nya gimana. Ya. Oke. Kemudian ada namanya Akra. Akra mungkin kita lihat dulu sebentar ya. Ini soalnya ini Akra waktu di sini. Mungkin kemarin ya. Kemarin kita masih bercerita di sini kan, Akra kan. Nah, kalau teman-teman udah masuk di arah situ, ya berarti ini teman-teman udah tinggal follow the trend ya. Apalagi kalau dia bisa break di 1120, berarti ini akan lanjut. Ya, ini untuk Akra.
Nah, ini ada informasi kalau direktur utamanya juga masuk terus. Kemudian ada lagi lumayan banyak sih sahamnya. Makanya kan saya bilang kan, saya udah nyerah untuk ngikutin beginian. Ada namanya INKP Tekim. Ya, INKP Tekim. Ini adalah yang terkenal di pulp and paper ya, INKP Tekim. Ini ingat ya, tunggu konfirmasi dia break. Ini volumenya udah mulai membesar, tunggu konfirmasi dia break. Ini bisa saja dia naik, naik terus kena ini dia masih turun lagi, bisa saja. Jadi teman-teman tunggu konfirmasi. Ini INKP, kemudian ada namanya Tekim. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini kayaknya cukup terlalu terkenal dua hal ini. Kalau dia naik bisa jadi nanti akan dimainkan. Teman-teman lihat research saham-saham yang berhubungan dengan pulp and paper ya, yang mungkin tidak terlalu terkenal. Saya lebih senang untuk saham-saham yang tidak terlalu terkenal karena untuk kita akumulasi, untuk kita ikutin trennya ya, itu jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang ya, karena si gajahnya juga, akumulasinya juga tenang juga mereka. Ya, jadi tidak terlalu banyak gangguan. Ya, biasanya sih seperti itu ya. Ini Tekim INKP. Teman-teman perhatikan, ini tinggal pokoknya tunggu konfirmasi. Ingat ya, tunggu konfirmasi. Konfirmasi apa? Konfirmasi break atau pullback. Ya, ini kalau saya lanjutkan dia bisa jadi pullback kan, baru dia lanjut. Oke. Nah, ini teman-teman kalau lihat ya, Tekim, INKP, SMGR, INTP ya, terus habis itu tadi ada BDMN segala macam. Ini mungkin saya harus mention ya. Teman-teman lihat nggak? Arah dari sebuah pergerakan harganya. Saham-saham yang dipilih untuk bergerak itu saham-saham seperti apa? Saham-saham yang harganya ada di bawah. Sedangkan saham-saham yang mahal itu cenderung ya udah sedikit kan. Sinyal-sinyal yang keluar untuk saham-saham yang mahal, bahkan untuk batu bara sendiri, kita udah nggak mention ini selama bulan Mei itu nggak mention kan. Nggak mention sama sekali untuk batu bara. Mungkin yang sebelum lebaran mungkin sempat ya kayak PTBA segala macam, PTBA, ITMG kan. Tapi kan itu untuk teman-teman yang sudah ikutin trennya, memang sudah ada di dalamnya. Untuk yang baru, saya tidak menyarankan teman-teman masuk ke dalam situ lagi. Kenapa? Karena itu udah harga mahal. Kalau teman-teman mau ikut lagi, itu cuma buat swing doang, satu swing lagi ke atas. Yang mana pergerakannya mungkin teman-teman bakalan susah untuk dapatkan. Ya, jadi kalau lihat komposisinya itu makanya saya minta teman-teman untuk duduk diam, lakukan research, teman-teman bisa ngelihat arah anginnya. Kita ngelihat memang pasar udah mulai menjauh. Kalau saya ngomongin pasar berarti ini adalah uang gede udah mulai menjauh dari saham-saham yang dalam tanda petik mahal. Mereka udah mulai mengincar saham dengan fundamental bagus tetapi harga bawah. Ya, teman-teman bisa lihat lah kayak Unilever kenapa diincar. Terus habis itu ini Tekim INKP sudah mulai diincar. Kemudian Akra udah mulai naik lagi. HMSP sudah mulai. Gudang Garam sudah mulai kan. Mereka udah mulai lihat ke saham-saham yang seperti itu. Kenapa? Ya gue bisa TP di atas agar ya gue minimal gue bisa mulai lagi dari saham-saham yang punya fundamental bagus. Dan harga masih murah. Itu yang kita bilang sektoral rotasinya. Rotasi sektoralnya. Ya, dan masih banyak lagi sih. Teman-teman juga mungkin bisa lihat ini saham-saham yang second liner, third liner ya. Ini kayak Pico. Ya, Pelangi Indah. Nah, teman-teman lihat nih Pico. Apa yang sedang ada di Pico? Ini yang kita sedang tunggu nih. Tunggu ya. Ini kan udah diem nih. Ya, stop loss teman-teman udah jelas banget kan di daerah situ. Jadi kalau dia turun kena stop loss ya sudah, teman-teman harus kabur. Tapi kalau dia lanjut, nah kita tinggal trailing stop. Ya, ingat ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, posisi-posisi saham-saham saya itu pasti ada di sekitar-sekitar itu deh. Terus teman-teman bisa lihat INTD juga. Ini cuma saya mention ulang ya, karena INTD itu kan sudah pernah kita mention. Ini ya pergerakannya teman-teman lihat ya. Dia kan sebenarnya udah mulai tenang nih, volumenya udah mulai nggak ada. Ini kan masih sempat gonjang-ganjing ya. Nah, volume nggak ada. Apakah dia akan break? Nah, yang kita mau ikut tuh break atas ya. Jangan break bawah, teman-teman ikutin juga. Oke? Yang kita mau break atas ya, break atas teman-teman tinggal ikut di situ. Teman-teman lihat RANS ya, RAN ini bukan punya Raffi Ahmad ya, tapi RAN. Nah ini RAN, teman-teman lihat ya, pergerakannya gonjang-ganjing itu sempat turun sampai ke bawah, ini low-nya, dan habis itu dia mulai di situ ya. Nah ini kita tinggal nunggu reaksinya bagaimana. Reaksi saya kalau untuk ini saham kan mungkin nggak tahu jelas ya.
nggak tahu jelas, teman-teman bisa cek lah fundamentalnya karena dia baru IPO juga. Ya ini kita mau tunggu ada satu volume gede, ya volume besar, ya terus habis itu ada candle spike ya yang saya sering sebut sebagai SOS bar tuh, udah habis itu lanjut. Oh ini punya Tung Desem. Oh oke. Ya, nah ini apakah nanti ada urusan sama Pak Tung? Ya kita tinggal lihat aja ya. Tapi posisinya kita udah cukup senang. Ini posisinya. Ya kalau Pak Tung dengerin, komen dong gitu ya. Kita pengen tahu juga ini lagi mau ngapain nanti ya ke depannya. Kemudian ada apa lagi? Ada saham Alka. Ini kelihatannya nggak terlalu liquid banget karena dari penampakannya kelihatannya memang tidak terlalu liquid ya. Tapi ini teman-teman perhatikan. Biasanya kalau dia tidak terlalu liquid ya tinggal cocokkan dengan karakter kita. Kalau kita tidak terlalu, wah ini enggak deh ya. Nah udah jangan. Ya satu kata aja jangan. Itu. Nah tapi kalau teman-teman menyukai sesuatu yang kayaknya oke nih. Gue kalau misalnya dia lari, nah gue seneng nih. Pergerakan yang tiba bang gitu kencang gitu ya. Nah ini mungkin bisa teman-teman pertimbangkan. Tapi ingat risk manajemennya harus kuat. Oke. Ini Alka. Nih stop loss teman-teman bisa taruh di bawah situ. Ini kan fase konsolidasinya nih. Ya kan stop lossnya di bawah situ. Nih kalau dia run. Ya dia keluar lagi satu candle gede gini. Nah ini itu akan menjadi sinyal buat kita. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya. Ini besok kita libur kalau tidak salah. Ya bener ya. Besok libur kan. Jadi ya ini adalah kesempatan teman-teman untuk bisa melakukan research ya, analisa, kemudian siapkan trading plan-nya. Ini kira-kira mana ya yang cocok dengan karakter saya segala macam ya. Jadi jangan lupa siapkan trading plan. Nggak tahu bagaimana cara bikin trading plan? Udah banyak kok di channel ini juga ada kok untuk yang bagaimana cara bikin trading system ya. Nah dari situ teman-teman pasti bisa bisa nyusun yang namanya trading plan. Belajar dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa daripada teman-teman hilang uang lebih banyak. Jadi lebih baik berhenti sebentar, belajar, ya kan? Cuma buat dapetin ya sedikit aja pemahaman kita bagaimana cara kita membuat trading plan, terus pahami bagaimana karakternya kita. Nah, untuk bisa lebih memahami karakter tersebut, teman-teman catat setiap transaksi yang teman-teman lakukan. Nah, itu kayak Pak Budi ya. Catat semua transaksi. Kenapa? Agar kita bisa ngeliat ulang. Ini apakah bodoh atau pinter. Nah, yang bodoh-bodoh ini kenapa? Bagaimana cara saya mengubah cara masuk saya yang salah-salah ini menjadi yang benar. Di situ evaluasi kita. Jadi jangan takut bikin kesalahan dalam trading. Dalam kehidupan juga sama kan. Jangan takut bikin kesalahan. Justru dari salah lah kita bisa memperbaiki diri kita. Sampai ketemu nanti hari Kamis ya teman-teman ya. Selamat dan happy cuan juga ya buat teman-teman yang mungkin sudah cuan di beberapa saham-saham tersebut ya. Ingat jangan serakah ya, jangan sampai greedy terus akhirnya menghabiskan semua big win kita, oke? Sampai ketemu lagi nanti hari Kamis. Happy weekend semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu.